semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah ini yang menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik. Ini kita melihat publiknya dulu, Bu. Anggota Komisi DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu cecar sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengumpulkan buzzer di kantornya. Hal ini terkait masih banyaknya masyarakat yang menyoroti integritas pegawai di lingkungan Kemenkeu. Nah maksud saya begini, ini kan ramai di publik. Ramai di publik ini kan disebabkan oleh pemerintah sendiri, Bu. Ini kan jadi dagelan. Ini pemerintah, kewenangan undang-undang dan perundang-undangan itu jelas. Ada komite. Kenapa kok bisa saling silang pendapat ini? Gitu. Harusnya kan komite ini mengklirkan nih seluruh ada temuan apa segala macam yang bisa, mana yang mau tindak lanjutin, mana yang tidak, mana yang apa. Kenapa kok bisa ya di Perpres nomor 6 2012 ini justru Menko yang mengutarakan, padahal dia yang mengepalai komite ini. Terus Bu Menteri sebagai Menteri Keuangan anggota yang juga mengomentari keluar. Terus kemudian dirjen-dirjen dari Kementerian Keuangan juga adalah anggota komite. Ini saya ngelihat gini, Bu. Ada satu yang aneh menurut saya ya, yang disampaikan oleh Menteri. Kami ya diantara Menteri ini sebagai eksekutif lah. Kami ini legislatif ketawa ngelihatnya. Saya berhari-hari saya lihat ketawa. Ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya. Saya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya. Bukan berarti saya juga membela Bu Menteri, bahwa menterinya benar-benar aja, enggak juga. Tapi ya sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah ini yang menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik. Ini kita melihat publiknya dulu, Bu. Kemudian ada hal yang juga saya pertanyakan, ya saya baca di media apa segala macam. Kok juga Menteri Keuangan ngumpulinya para buzzer untuk mengatasi persoalan sosial media. Ini kan bukan persoalan sosial media. Bukan kemudian yang muncul di sosial media kita kumpulkan buzzer untuk menjawabnya, bukan itu juga. Ini kacau negara ini gitu loh. Ini yang saya katakan tadi, ini kita dikelola para profesional atau amatiran gitu. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang benderang. Kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana, karena di masyarakat ini simpang siur. Apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya, tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Tadi kan sudah dibilang, sementara kan di-share. Kalau surat kami nggak bisa share, Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR-28-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret. Tapi baru kami terima by hand
tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa, Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya, seperti yang Itu surat disampaikan. pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tetap bingung, tanggal 9 belum menerima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana? Karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya. Jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023 Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan, surat nomor SR /3160 /AT.01.01 /3 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita.